Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di channel Dr. Gigi UJ 2001 bersama saya Dr. Gigi Agung Haji Wijaya. Kali ini saya ingin sedikit cerita tentang apa itu dokter gigi. Ya, jadi gini, dokter gigi itu adalah tenaga ahli di bidang kesehatan yang fokus pada kesehatan gigi dan mulut. Ya. Mereka dicetak melalui program pendidikan formal ya di Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, negara kita punya banyak universitas baik negeri maupun swasta dan diantaranya banyak yang sudah memiliki Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, mereka melalui jenjang pendidikan S1 ya 4 tahun. Jadi setelah lulus S1 mereka memiliki gelar sarjana kedokteran gigi. Lalu mereka harus menempuh jenjang pendidikan di atasnya yaitu jenjang pendidikan profesi ya kurang lebih selama 2 tahun. Nah, setelah mereka berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan formal itu, mereka akan diuji dengan ujian kompetensi ya. Nanti mungkin di video yang lain kita akan juga menceritakan tentang bagaimana kisah-kisah seluk-beluknya menjalani pendidikan dokter gigi ya. Mungkin kita akan melihat beberapa dokter yang ingin menceritakan bagaimana kisah-kisahnya mereka, suka dukanya mereka menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi ya. Jadi kembali lagi, setelah mereka lulus Fakultas Kedokteran Gigi di jenjang profesi, mereka memiliki gelar dokter gigi ya. Lalu mereka diwajibkan mengikuti ujian kompetensi ya. Setelah lulus ujian kompetensi, mereka juga harus terdaftar di Kementerian Kesehatan ya. Melalui dinas kesehatan setempat juga dia harus punya surat izin praktek. Nah, jadi dari sini saja kita bisa melihat bagaimana pemerintah itu telah membuat standar orang-orang atau tenaga ahli yang bisa menangani masalah kesehatan itu harus memiliki karakteristik sedemikian rupa, persyaratan sedemikian rupa dan memiliki ilmu sehingga nantinya mereka bisa melayani masyarakat ya dalam hal kesehatan ya, fokusnya pada kesehatan gigi dan mulut. Nah, dokter gigi ini bukan bagian dari spesialisasi dokter umum ya, karena dari awal mereka di jenjang S1-nya mereka udah beda. Ya, kalau dokter umum Fakultas Kedokteran, kalau ini Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, jadi memang dari awal startnya mereka beda ya. Dan sebagaimana dokter umum mereka punya spesialisasi ya, seperti spesialis mata, spesialis bedah, spesialis anak. Dokter gigi juga gitu, memiliki spesialisasi ya. Ada spesialis bedah mulut, ada spesialis ortodonsia atau behel, ada spesialis pedodonsia ya, konservasi gigi anak, dan spesialis yang lain. Nanti di video yang lain kita akan menjelaskan tentang apa saja sih spesialisasi di bidang kedokteran gigi. Nah, dokter gigi ini ya dengan keilmuan yang mereka miliki tadi, jadi Anda bisa melihat bahwa ya inilah orang yang perlu Anda hubungi pada saat Anda mengalami masalah kesehatan gigi atau gigi dan mulut, bukan hanya gigi ya. Jadi semua yang ada di sekitar gigi, lidah, bibir, gusi ya, yang ada di dalam mulut, pada saat Anda mengalami masalah ya, maka orang yang tepat yang perlu Anda hubungi adalah dokter gigi ya. Jadi kadang masih ada saja orang yang mencari tenaga kesehatan yang tidak tepat ya. Mereka masalahnya gigi tapi yang didatangi bukan dokter gigi. Jadi perlu Anda ketahui bahwa ada profesi yang khusus menangani gigi. Jadi pada saat Anda mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut, maka orang yang tepat yang perlu Anda hubungi adalah dokter gigi. Dan dokter gigi itu sebenarnya bukan hanya menangani masalah sakit gigi, cabut gigi, atau penambalan gigi ya. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang dilayani oleh dokter gigi. Apa saja itu Anda bisa mengikuti channel ini ya. Di video-video yang lain akan ada penjelasan-penjelasan apa saja sih yang dilayani oleh dokter gigi dan apa saja masalah-masalah yang muncul di dalam
rongga mulut kita. Silakan ikuti channel ini, Anda bisa mensubscribe-nya berlangganan, jadi Anda akan mendapatkan notifikasi pada saat ada video yang kami upload ya. Dan tentu saja ini terkait dengan kesehatan gigi dan mulut yang Anda butuhkan. Karena selama ini banyak orang yang menganggap kesehatan gigi dan mulut itu nggak terlalu penting. Ya, jadi mulai sekarang Anda bisa mengikuti channel ini untuk bisa mendapatkan banyak edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah, sepintas ya yang mungkin terlintas di benak Anda, contoh masalah gigi itu ya, bukan hanya sakit gigi berlubang enggak ya. Jadi Anda tidak mengalami sakit gigi, tapi punya masalah bau mulut. Pernah seperti itu? Atau pernah ada tetangga atau keluarga atau siapa yang seperti itu, pada saat Anda bicara dengan dia aromanya kurang enak. Nah, jika Anda memiliki masalah seperti itu, maka Anda bisa mengunjungi dokter gigi. Anda bisa berkonsultasi tentang masalah itu. Atau mungkin Anda mengalami gigi yang kurang rapi. Ada gigi yang agak menonjol keluar, atau giginya berdesakan, atau kalau menggigit gigi yang depan tidak menutup rapat. Banyak sekali masalah. Jadi pada masa sekarang ini kadang orang sudah nggak berpikir tentang kesehatan lagi, tapi tentang kecantikan. Ya, Anda bisa melihat bagaimana artis-artis itu sekarang punya gigi seputih wastafel ya. Mungkin kalau orang bilang gigi Hollywood ya, putih banget ya. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan perawatan seperti itu? Anda bisa mengunjungi dokter gigi dan berkonsultasi dengan dokter gigi untuk mendapatkan perawatan tentang gigi. Lalu mungkin Anda juga berpikir tentang gigi palsu. Masih banyak loh, bukan hanya di desa, orang kota pun masih ada yang berpikir kalau cabut gigi ke dokter gigi, nanti gigi palsunya ke pembuat gigi palsu. Nah, ini yang perlu kita informasikan, bahwa dokter gigi itu menangani gigi palsu, pembuatan gigi palsu yang standar kesehatan. Jadi memenuhi aspek kesehatannya, keindahannya, fungsinya ya. Jadi seperti yang kita tahu, fungsi gigi bukan hanya sebatas untuk keindahan saja. Ya, pada saat kita bicara tentang gigi palsu, orang kadang cuma berpikir kalau gigi yang depan saja ompong baru dibuatkan gigi palsu. Kalau gigi yang belakang ompong itu enggak dibuatkan gigi palsu. Nah, ini yang perlu Anda ketahui juga, bahwa pada saat gigi belakang itu enggak ada giginya, sudah dicabut, Anda membutuhkan gigi palsu. Untuk apa? Untuk mengunyah. Bukan untuk dilihat orang, karena di belakang kan nggak kelihatan. Jadi yang Anda butuhkan adalah alat bantu untuk mengunyah, supaya Anda bisa menikmati makanan dengan enak kembali. Ya, jadi gigi palsu tadi yang sesuai standar kesehatan, baik dari fungsinya, keamanannya, ya, memenuhi standar kesehatan, ya, tidak menyebabkan infeksi, ya, dan tentu saja estetikanya, ya, bagus enggaknya dilihat. Itu Anda bisa berkonsultasi dengan dokter gigi. Ya. Jadi ada beberapa pilihan tentang gigi palsu, dan Anda bisa mendapatkan informasi itu ke dokter gigi, sekaligus konsultasi tentang biayanya. Nggak akan mahal ya. Menimbang dengan manfaatnya tadi, ya, memperhatikan manfaatnya dan resiko bila mana gigi palsu itu dibuat dengan cara atau bahan yang tidak benar, itu resikonya juga bisa berbahaya. Jadi yang Anda butuhkan adalah dokter gigi. Nah, di channel ini akan ada informasi-informasi bagus lainnya tentang kesehatan gigi yang tentu saja Anda butuhkan. Jadi silakan mengikuti channel ini, ya. Anda bisa berlangganan supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video baru terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Baik, untuk saat ini kami undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.